Belum ceritanya dimulai? Silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidup Cynthia terasa terbagi dua. Di luar, dia adalah wanita yang dikagumi. Di usianya yang baru menginjak 34, dia sudah memimpin sebuah perusahaan konsultan manajemen yang dia bangun dari nol. Kantornya di lantai tertinggi gedung perkantoran mewah Jakarta Selatan adalah bukti kerja kerasnya. Klien menghormatinya. Anak buahnya segan padanya. Dia tegas, cepat, dan tidak pernah melewatkan detail. Tapi begitu dia masuk ke dalam rumahnya, sebuah paviliun modern minimalis di kawasan elit, dunianya berubah. Disinilah bagian keduanya hidup. Di sini, dia adalah istri dari Dimas. Dimas adalah pria yang sangat tampan. Tubuhnya terawat, kulitnya bersih, dan senyumnya bisa meluluhkan siapa saja. Mereka menikah 5 tahun lalu. Di awal pernikahan, Dimas masih berusaha merintis bisnis event organizer. Tapi satu persatu, proyeknya gagal. Investor menarik diri, klien komplain. Cynthia, yang saat itu karirnya sedang menanjak tajam, menenangkannya. Sudah, Mas, jangan dipaksa. Mungkin rezekimu bukan di situ. Istirahat dulu. Katanya waktu itu. Dimas setuju. Dia beristirahat. Istirahat itu berlangsung selama 4 tahun. Dimas bertransformasi menjadi apa yang orang sebut sebagai house husband, atau suami rumah tangga. Tapi dia bukan suami rumah tangga yang memasak atau membersihkan. Untuk itu, Cynthia sudah membayar 2 asisten rumah tangga dan 1 tukang kebun. Peran Dimas adalah mengelola rumah. Dia memastikan AC dingin, kolam renang bersih, dan bahan makanan organik selalu tersedia di kulkas 2 pintu yang dibeli Cynthia. Kegiatannya sehari-hari adalah pergi ke gym, bermain golf, menggunakan keanggotaan klub yang dibayar perusahaan Cynthia, dan bertemu teman-temannya di kafe mahal. Cynthia, dalam kelelahannya sepulang kerja, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pengaturan yang adil. Dia hebat dalam mencari uang. Dimas hebat dalam membuat hidup mereka nyaman. Dimas selalu menyambutnya dengan senyum. Dia akan memijat kaki Cynthia sambil mendengarkan keluhan istrinya tentang rapat yang alot. Dimas adalah pelabuhan tenangnya. Setidaknya, itulah yang Cynthia yakini. Semua ini kan punya kita, Yang, kata Dimas suatu kali, saat Cynthia ragu menandatangani pembelian mobil sport terbaru untuk kebutuhan mobilitas. Dimas, aku menjaganya untukmu. Cynthia percaya. Dia terlalu sibuk untuk tidak percaya. Selain Dimas, ada satu orang lagi di lingkaran terdalam Cynthia. Namanya Wulan. Wulan adalah sahabat Cynthia sejak mereka masih sama-sama ingusan di SMA. Nasib mereka berbanding terbalik. Sementara Cynthia melesat seperti roket, Wulan seolah terjebak di tempat. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, bergaji pas-pasan, dan tinggal di kamar kos sempit di daerah Tebet. Cynthia merasa bertanggung jawab atas Wulan. Dia tulus menyayangi sahabatnya. Dia sering mentransfer uang untuk biaya tambahan. Wulan. Ketika Wulan sakit dan butuh dirawat, Cynthia yang membayar tagihan rumah sakit tanpa bertanya. Ketika laptop Wulan rusak, Cynthia membelikannya yang baru agar Wulan bisa, katanya, mencari pekerjaan sampingan. Wulan adalah tempat curhat Cynthia. Wulan tahu segalanya. Tentang klien Cynthia yang menyebalkan, tentang ibunya yang menuntut, dan tentang betapa lelahnya Cynthia. Wulan selalu mendengarkan dengan penuh simpati. Kamu itu terlalu baik, Chen. Kamu nanggung beban banyak orang, kata Wulan suatu sore, sambil menyeruput kopi mahal yang dibayar Cynthia. Gak apa-apa, Lan. Selama aku punya kamu sama Mas Dimas, aku kuat, jawab Cynthia naif. Wulan sering bermain ke rumah Cynthia. Dia dekat dengan Dimas. Terlalu dekat, mungkin. Tapi Cynthia menepis pikiran itu. Dia menyebutnya paranoia orang sibuk. Mereka dekat karena mereka berdua adalah tim rumah. Orang-orang yang mengerti Cynthia. Dimas sering mengantar Wulan pulang ke kos jika mereka selesai mengobrol hingga larut malam di rumah Cynthia. Itu wajar, pikir Cynthia. Dimas hanya menjalankan tugasnya sebagai suami yang baik, melindungi sahabat istrinya. Suatu Selasa pagi, suasana rumah terasa berbeda. Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Dia sudah rapi mengenakan kemeja polo bersih dan wangi parfum mahal yang dibelikan Cynthia. Sayang, aku mau pamit.
kata Dimas sambil mencium kening Cynthia yang masih setengah tertidur. Cynthia menggeliat. Pagi banget, Mas. Mau golf? Dimas tertawa kecil. Tawa yang menurut Cynthia sangat menawan. Enggak, dong. Ini kerja. Ingat proyek tambang nikel yang aku ceritain itu? Investor dari Singapura mau ketemu. Tapi mereka maunya di Surabaya. Jadi aku harus terbang hari ini. Mata Cynthia langsung terbuka lebar. Dia duduk tegak. Ini adalah berita besar. Selama setahun terakhir, Dimas memang sering menyebut-nyebut soal proyek besar ini, meski semua masih di tahap lobby. Cynthia tidak pernah bertanya detailnya. Dia hanya mengangguk dan memastikan rekening pribadi Dimas selalu terisi untuk biaya operasional. Serius, Mas? Wah, alhamdulillah. Cynthia berseru tulus. Ada kelegaan besar di hatinya. Akhirnya, suaminya akan kembali bekerja. Dia tidak akan lagi mendengar sindiran halus dari keluarganya tentang suami pengangguran. Iya, doakan lancar ya. Aku berangkat sekarang ke bandara. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari, kata Dimas, sambil membenarkan letak jam tangan mewahnya. Kok mendadak banget? Biasa, investor. Mereka maunya cepat. Untung aku selalu siap. Semua materi presentasi sudah di laptop. Cynthia bangun dan memeluk suaminya erat. Hati-hati ya, Mas. Aku transfer uang tambahan ya buat di sana. Buat entertain klien. Jangan sampai malu-maluin. Pakai kartu yang black card aja biar gampang reservasi. Dimas tersenyum lebar. Kamu memang istri terbaik, Chen. Ya sudah, aku jalan ya. Nanti aku kabarin begitu sampai Surabaya. Cynthia mengantar Dimas sampai ke depan pintu. Dia melihat suaminya masuk ke dalam mobil sedan mewah mereka. Mobil atas nama perusahaan Cynthia, tentu saja, dan melaju pergi. Ada rasa sepi. Tapi lebih dominan rasa bangga dan lega. Cynthia berangkat kerja dengan semangat baru. Dia tidak tahu bahwa pagi itu, dia baru saja mengantar suaminya bukan ke bandara. Dia baru saja mengantar suaminya ke kehidupan kedua yang dibangun di atas keringat dan air matanya. Dia baru saja melepas parasit itu untuk berpesta di sarang yang lain. Sarang yang juga dia biayai tanpa sadar. Itu adalah kaos kesayangan Dimas. Kaos yang dibeli Cynthia di konser Amal 5 tahun lalu. Kaos yang ada bekas noda tinta pulpen kecil di bahu kiri, yang tidak pernah bisa hilang meski sudah dicuci ratusan kali. Noda itu terlihat jelas dari tempat Cynthia berdiri. Mulut Cynthia kering. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Mas Dimas meminjamkannya? Kapan? Mungkin ini kaos kembar? Noda tinta itu. Mungkin Wulan mencurinya? Wulan tidak seperti itu. Sebelum Cynthia bisa menyelesaikan pemikirannya yang panik, sebelum dia sempat memanggil nama temannya, sebuah suara lain terdengar. Pintu kamar mandi di sebelah dapur kecil itu terbuka. Kamar mandi dalam yang bulan lalu baru direnovasi. Wulan bilang dia dapat bonus besar dari kantornya. Sesosok pria keluar dari kamar mandi itu. Pria itu hanya mengenakan celana kolor boxer berwarna biru tua. Rambutnya basah acak-acakan. Dia menguap lebar, menggaruk dadanya yang bidang. Tubuh yang sangat Cynthia kenali. Tubuh yang dia peluk setiap malam. Tubuh yang pagi itu dia antar dengan doa untuk bekerja di Surabaya. Dimas, waktu berhenti. Suara saksofon itu tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Bau kamper dari kamar mandi bercampur dengan aroma kopi instan yang sedang diaduk Wulan. Cepet banget mandinya, kata Wulan. Suaranya terdengar manja. Dia berbalik sambil membawa gelas. Dia belum melihat Cynthia di ambang pintu. Dimas berjalan melewati Wulan, menepuk pantat sahabat istrinya itu dengan santai. Gerah, yang lengket badanku. Dia melempar handuk basahnya ke atas kasur. Kasur yang seprainya kusut masai. Ini kopinya, kata Wulan. Dimas mengambil gelas itu, tapi bukannya minum. Dia malah menarik Wulan ke dalam pelukannya. Dia mencium bibir Wulan dalam-dalam. Ciuman yang rakus. Ciuman yang tidak pernah Cynthia dapatkan. Cynthia berdiri membatu. Kotak tablet di tangannya terasa seperti sepotong es. Dia tidak bisa bernapas. Kakinya terpaku di lantai lorong. Dia melihat suaminya, pria yang hidup dari uangnya, pria yang pamit untuk rapat investor, pria yang dia banggakan, kini setengah telanjang di kamar kos kumuh ini, mencium sahabat baiknya, sahabat yang dia tolong berkali-kali. Wulan, sahabatnya,
Memakai kaos suaminya. Dinas luar kota. Rapat alot. Klien dari Singapura. Semua kebohongan itu meledak di kepalanya seperti bom. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu fisik, hingga Cynthia terhuyung sedikit ke belakang. Dia ingin berteriak. Dia ingin menyerbu masuk. Dia ingin menjambak rambut Wulan dan menghajar wajah Dimas. Tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin yang membekukan darahnya, mengubah kesedihan dan keterkejutannya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tajam. Amarah. Mereka berdua, Dimas dan Wulan, akhirnya melepaskan ciuman mereka. Mereka tertawa. Jadi, ratumu itu transfer berapa lagi? Tanya Dimas, suaranya mengejek. Cukup buat bayar cicilan motor baru. Jawab Wulan sambil terkikik. Cynthia tidak mendengar sisanya. Dengan tangan gemetar hebat, dia menarik langkahnya mundur. Pelan sekali. Dia tidak ingin menimbulkan suara. Dia menarik pintu itu tertutup kembali. Bunyi, klik. Pelan kenop pintu itu terdengar seperti ledakan di telinganya. Tapi mereka tidak mendengarnya. Mereka terlalu sibuk di dalam surga palsu mereka. Cynthia berbalik. Dia berjalan menyusuri lorong. Langkahnya kaku seperti robot. Dia menuruni tangga, berpegangan erat pada railing yang berkarat. Setiap langkah terasa berat. Dia tidak menangis. Belum. Dia sampai di mobilnya. Dia membuka pintu, duduk di kursi pengemudi. Dia meletakkan kotak tablet itu di kursi penumpang. Dia duduk diam selama 15 menit, menatap lurus ke depan. Kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Dimas. Sayang, maaf baru kabarin. Meeting selesai. Lancar banget. Besok aku pulang ya. Kangen banget sama kamu. Love you. Cynthia membaca pesan itu. Dia membaca kebohongan itu. Dia melihat layar ponselnya. Lalu dia tertawa. Tawa yang pelan, kering, dan tanpa humor. Itu adalah suara pecahnya kepercayaan. Itu adalah suara dimulainya sebuah perang. Dia menyalakan mesin mobil. Dia tidak akan menghancurkan mereka malam ini. Oh, tidak. Itu terlalu mudah. Dia akan mengambil kembali semuanya. Satu persatu. Sampai mereka tidak punya apa-apa lagi untuk berpegangan selain satu sama lain. Dan kemudian, dia akan menghancurkan satu sama lain itu juga. Dia menyetir pulang ke rumah besarnya yang kosong, dengan rencana yang mulai terbentuk di benaknya yang sedingin es. 2 hari berlalu dalam kabut pekerjaan. Cynthia tenggelam dalam audit akhir kuartal yang menyita seluruh energinya. Dia pulang larut, makan malam sendirian di meja makan yang besar, dan tertidur karena lelah. Komunikasinya dengan Dimas berjalan normal. Setidaknya, normal menurut standar mereka. Siang hari Dimas mengirim foto yang tampak seperti lobi hotel mewah. Check-in. Siap meeting nanti sore. Tulisnya. Cynthia membalas dengan emoji jempol. Malamnya, Dimas mengeluh. Meeting alot banget. Yang, kliennya detail. Kayaknya bakal panjang. Aku capek banget. Cynthia menelepon. Tapi panggilannya ditolak. Beberapa menit kemudian pesan masuk. Maaf, nggak bisa angkat. Masih sama klien. Nggak enak. Nanti aku telepon balik ya. I miss you. Cynthia menghela napas. Dia mengerti. Dunia bisnis memang seperti itu. Dia justru bangga suaminya bekerja keras. Dia membalas. Oke, Mas. Take care. Jangan lupa makan. Semangat ya kerjanya. Dia bahkan sempat mengirimi Wulan pesan singkat. Lan, doain Mas Dimas ya. Lagi meeting besar di Surabaya. Semoga gol. Jawaban dari Wulan datang cepat. Pasti. CN. Aku selalu doain yang terbaik buat kalian. Kamu juga semangat kerjanya. Ratu. Cynthia tersenyum membaca panggilan itu. Ratu. Dia merasa kuat. Hari ketiga, Jumat, adalah hari neraka bagi Cynthia. Auditor menemukan selisih angka. Seluruh timnya panik. Cynthia harus turun tangan langsung, melacak data transaksi selama 6 bulan ke belakang. Dia melewatkan makan siang dan baru bisa bernapas lega pukul 5 sore ketika kesalahan itu ditemukan. Hanya salah input data oleh staf baru. Dia menutup laptopnya. Kepalanya pusing. Tubuhnya pegal. Dia hanya ingin pulang, mandi air panas, dan tidur. Dimas harusnya pulang besok siang. Saat mengemasi tasnya,
Matanya tertuju pada sebuah kotak tablet baru yang masih tersegel di sudut mejanya. Itu tablet keluaran terbaru untuk inventaris perusahaan. Dia teringat sesuatu. Tablet lamanya, yang masih sangat bagus dan mahal, ada di tas kerjanya. Dia teringat Wulan. Minggu lalu sahabatnya itu mengeluh laptop lamanya mati total. Padahal Wulan sedang butuh sekali untuk mendaftar pekerjaan sampingan sebagai admin media sosial. Cynthia melihat jam di pergelangan tangannya. Baru pukul 5:30. Arah kos Wulan di Tebet tidak terlalu jauh memutar dari jalur pulangnya. Sebuah ide spontan muncul. Dia akan mampir sebentar. Memberikan tablet ini untuk Wulan. Kejutan kecil di hari Jumat. Dia juga rindu mengobrol ringan. Dia butuh pelampiasan setelah hari yang berat. Dia ingin berbagi kabar baik tentang audit yang selesai dan prospek proyek Dimas. Dia mengubah haluan mobilnya menuju Tebet. Jalanan macet seperti biasa. Cynthia mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Bersenandung pelan mengikuti radio. Dia membayangkan wajah bahagia Wulan saat menerima tablet itu. Setelah hampir 1 jam, dia sampai di gang sempit menuju rumah kos Wulan. Ini adalah bangunan 3 lantai yang kusam. Cynthia parkir di jalan utama. Dia mengambil kotak tablet itu dan berjalan kaki masuk ke gang. Bau campuran antara sampah dan masakan warteg menyambutnya. Kontras sekali dengan aromaterapi di lobi kantornya. Dia naik ke lantai 2. Kamar kos Wulan ada di nomor 7, di ujung lorong. Lorong itu remang-remang. Dia mendengar suara tawa dan TV dari kamar-kamar lain. Tapi saat mendekati kamar nomor 7, dia mendengar sesuatu yang lain. Samar-samar, terdengar alunan musik jazz pelan. Aneh, Wulan penyuka lagu pop Korea dan dangdut koplo. Cynthia mengangkat bahu. Mungkin selera musik temannya berubah. Dia sampai di depan pintu kayu coklat yang catnya sudah mengelupas. Dia mengetuk pelan. Wulan? Lan? Ini aku, Cynthia. Tidak ada jawaban. Musik jazz itu terus mengalun. Lan? Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Hening. Hanya suara saksofon dari dalam. Cynthia mengernyit. Apa Wulan sedang tidur? Tapi musiknya menyala. Dia mencoba kenop pintu. Tidak dikunci. Pintunya sedikit terbuka dengan bunyi derit pelan. Permisi Lan, kamu di dalam. Cynthia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Dan dunianya berhenti berputar. Hal pertama yang dilihatnya adalah punggung Wulan. Sahabatnya itu berdiri di depan meja dapur kecil, membelakangi pintu, sedang mengaduk sesuatu di gelas. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apa yang dipakai Wulan. Wulan hanya memakai celana dalam hitam kecil. Dan sebuah kaos. Kaos oblong abu-abu pudar bergambar logo band Slang. Kaos yang sangat Cynthia kenali. Kaos itu kebesaran di tubuh kurus Wulan, menjuntai hampir menutupi bokongnya. Perjalanan pulang dari Tebet ke rumahnya di Pondok Indah terasa seperti melintasi dimensi lain. Cynthia mengemudi dalam mode otomatis. Lampu-lampu jalanan Jakarta yang gemerlap, yang biasanya dia nikmati sebagai simbol kota yang hidup, malam ini terlihat seperti ejekan. Papan-papan reklame raksasa yang memajang wajah-wajah bahagia terasa palsu. Dia tidak menangis. Rasa kagetnya terlalu dalam untuk air mata. Yang dia rasakan adalah getaran hebat yang dimulai dari ulu hatinya dan menjalar ke seluruh persendiannya. Itu adalah getaran amarah. Dia terus memutar ulang adegan itu di kepalanya. Kaos abu-abu Slang. Noda tinta di bahu kiri. Celana kolor biru tua. Ciuman rakus itu. Tepukan santai di pantat Wulan. Lalu suara mereka. Suara yang paling menyakitkan. Jadi, ratumu itu transfer berapa lagi? Cukup buat bayar cicilan motor baru. Ratumu. Mereka memanggilnya, ratumu. Bukan sebagai pujian. Itu adalah julukan hinaan. Dia adalah ratu yang bodoh. Ratu yang bekerja membanting tulang, yang menyediakan istana dan emas. Sementara si badut penghibur dan dayang pengkhianat berpesta di belakang singgasananya. Dia adalah mesin ATM berjalan bagi mereka. Dia ingat semua pengorbanan Wulan. Saat Wulan menangis karena ibunya sakit di kampung, Cynthia yang mentransfer belasan juta untuk biaya operasi. Saat Wulan mengeluh kosnya tidak aman, Cynthia yang menawarkan membayar uang muka untuk apartemen sederhana, yang ditolak Wulan dengan alasan, tidak mau merepotkan. Yang sekarang Cynthia sadari adalah kebohongan agar dia bisa tetap bebas bertemu Dimas di sarang mereka. Dan Dimas, suaminya. Pria yang dia bela mati-matian di depan keluarganya. Pria yang dia banggakan, kesetiaannya, pada teman-temannya.
Pria yang hidupnya, dari ujung rambut yang memakai pomade impor sampai sepatu golf edisi terbatasnya, 100% dibiayai oleh Cynthia. Pria yang pamit kerja ke Surabaya. Kebohongan itu begitu sempurna, begitu terstruktur. Ini bukan kesalahan satu malam. Ini bukan hilaf. Ini adalah rencana jangka panjang. Mereka berdua, parasit, telah menggerogotinya dari dalam. Renovasi kamar mandi Wulan. Bonus besar dari kantor? Cynthia tertawa kering di dalam mobilnya. Bonus dari mana? Itu pasti uang, biaya representasi, yang baru dia transfer ke Dimas 3 hari lalu. Mobilnya masuk ke halaman rumah yang luas. Rumah itu gelap, kecuali lampu taman. Asisten rumah tangganya sudah pulang ke paviliun belakang. Biasanya, dia benci pulang ke rumah kosong saat Dimas pergi. Malam ini, dia bersyukur. Dia butuh waktu sebelum topengnya harus dipasang. Dia masuk ke dalam rumah. Dingin AC menyambutnya. Hening. Dia meletakkan kotak tablet, yang batal dia berikan, di atas meja makan marmer yang panjang. Dia berjalan melewati ruang tamu. Dia melihat stik golf Dimas yang tersandar rapi di sudut. Dia melihat rak sepatu yang penuh dengan sneaker mahal milik Dimas. Dia masuk ke kamar tidur utama mereka. Kamar mandi mereka lebih besar dari kamar kos Wulan. Ada jacuzzi yang jarang mereka pakai. Dia berdiri di depan cermin besar di ruang pakaian. Dia menatap pantulan dirinya. Wanita sukses. Rambut rapi disanggul. Blazer mahal yang sedikit kusut karena kerja seharian. Matanya merah, tapi kering. Ratu. Baik. Jika mereka ingin dia jadi ratu, dia akan jadi ratu. Tapi bukan ratu yang baik hati. Dia akan menjadi ratu yang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ratu yang akan memastikan pengkhianat dihukum. Kesedihan yang tadi membekukannya kini mencair, berubah menjadi energi panas yang membara. Dia tidak akan hancur. Dia akan menghancurkan. Dia meraih ponselnya. Pesan dari Dimas masih di sana. Kangen banget sama kamu. Love you. Rasa mual menjalari tenggorokannya. Dia hampir melempar ponsel itu ke cermin. Tapi dia menahannya. Itu adalah langkah bodoh. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa dia miliki sekarang. Dia butuh strategi. Dia menarik napas 3 kali. Memaksakan otot-otot wajahnya untuk rileks. Dia harus bermain. Jika mereka bisa bermain sandiwara selama ini, dia juga bisa. Sandiwaranya baru saja dimulai. Dia mengetik balasan. Baru sampai rumah. Mas. Capek banget. Auditnya parah. Aku juga kangen. Dia menambahkan emoji hati berwarna merah. Jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Belum sampai 5 detik, ponselnya berdering. Nama, suamiku, berkedip di layar. Cynthia menelan ludah. Dia berdeham, mencoba memastikan suaranya tidak bergetar. Dia menekan tombol jawab. Halo, sayang? Suara Dimas terdengar hangat dan sedikit lelah. Suara palsu. Halo, Mas. Kok belum tidur? Jawab Cynthia. Nadanya dibuat datar, lelah karena pekerjaan. Belum. Baru kelar banget ini. Aduh, gila, yang. Kliennya detail banget. Orang Singapura itu emang beda. Ya, tapi presentasiku mulus. Mereka suka banget sama konsepku. Dimas berceloteh. Cynthia duduk di tepi tempat tidur mereka. Tempat tidur yang dibelinya. Dia mendengarkan kebohongan itu mengalir lancar. Oh ya? Syukurlah kalau gitu. Kata Cynthia. Iya. Mereka terkesan banget sama proyeksi keuangannya. Kayaknya sih. 90% goal. Yang. Ini proyek besar. Gila. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa buktiin ke kamu. Ke semua orang. Cynthia memejamkan mata. Proyeksi keuangan. Dia ingat. Dia yang membantu Dimas menyusun presentasi itu 2 bulan lalu. Mengira itu hanya latihan untuk Dimas. Dia tidak tahu itu adalah alat untuk menipunya. Wah, hebat dong, Mas. Aku ikut senang. Banget, kata Cynthia. Suaranya nyaris tercekat. Tapi dia berhasil mengubahnya menjadi suara haru palsu. Aku bangga banget sama kamu. Di seberang sana, dia bisa mendengar Dimas tertawa puas. Dia mungkin sedang berbaring di kasur Wulan. Mungkin Wulan ada di sebelahnya. Mendengarkan percakapan ini, menahan tawa. Makasih ya, sayang. Berkat doa kamu juga. Ya udah, aku mau istirahat sekarang. Besok aku ambil penerbangan siang. Sore mungkin sampai rumah.
Kamu jangan capek-capek ya. Langsung tidur. Iya, Mas. Kamu juga istirahat. Love you, Chen. Ada jeda sepersekian detik. Cynthia harus mengatakannya. Dia harus. Love you too, Mas. Hati-hati besok. Dia menutup telepon. Saat sambungan terputus, topeng itu retak dan jatuh berkeping-keping. Cynthia tidak lagi menahan diri. Dia membekap mulutnya dengan bantal dan berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan tanpa suara. Teriakan berisi rasa jijik, sakit hati, dan amarah yang tak terukur. Dia tidak tidur malam itu. Setelah amarahnya reda menjadi bara dingin, dia bangkit. Dia tidak pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia pergi ke ruang kerjanya. Dia menyalakan laptopnya. Otaknya yang tajam, otaknya yang biasa dia gunakan untuk memenangkan tender miliaran rupiah, kini bekerja 100% untuk satu tujuan. Balas dendam. Dia membuka semua rekening banknya. Dia membuka dokumen legal perusahaan. Dia mulai menyusun rencana. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan teriakan dan air mata. Perang ini akan dimenangkan dengan angka, data, dan hukum. Jika Dimas dan Wulan menganggapnya ratu yang bodoh, mereka salah besar. Mereka baru saja membangunkan naga yang selama ini tertidur pulas di singgasananya. Dan naga ini, sekarang, sangat lapar. Sabtu pagi, Cynthia tidak tidur 1 menit pun. Matanya merah, tapi pikirannya lebih jernih dari kapanpun. Pukul 7 pagi, dia sudah duduk di kantor pengacara. Bukan pengacara perceraian biasa. Dia menemui Haris, pengacara korporat terganas yang biasa menangani sengketa bisnis dan pilot. Haris berhutang budi padanya karena sebuah kasus lama. Selamat pagi, Bu Cynthia. Tumben sekali Sabtu pagi. Ada masalah mendesak di perusahaan? Tanya Haris, sambil menyodorkan secangkir kopi hitam. Cynthia tidak menyentuh kopi itu. Dia menatap lurus ke mata Haris. Saya mau cerai, katanya lugas. Tanpa emosi. Haris terkejut, tapi dengan cepat memasang wajah profesionalnya. Baik, saya bisa rekomendasikan rekan pengacara keluarga Ter. Tidak, potong Cynthia. Saya mau Anda yang tangani. Ini bukan perceraian biasa. Ini adalah operasi pembersihan aset. Saya mau suami saya, Dimas Aditya, keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun kecuali baju yang melekat di badannya. Mungkin tidak, baju itu juga saya yang beli. Haris bersandar. Ini menarik. Cynthia menceritakan semuanya. Singkat, padat, tanpa air mata. Dia menceritakan posisinya sebagai pencari nafkah tunggal. Dia menceritakan tentang Dimas yang tidak berpenghasilan. Dia menceritakan perjanjian pranikah mereka yang samar-samar, yang dia akui dia tanda tangani karena cinta buta, tapi isinya jelas memisahkan aset bawaan. Dia menceritakan penemuannya di kamar kos Wulan. Saya tidak peduli soal hati yang sakit, Pak Haris. Itu urusan saya. Saya peduli aset saya. Uang saya. Dia hidup dari saya, dan dia menggunakan uang saya untuk membiayai selingkuhannya, yang juga sahabat saya, yang juga hidupnya sering saya bantu. Lanjut Cynthia. Ini perselingkuhan dan penipuan, kata Haris. Kita bisa tuntut dia secara pidana dan perdata sekaligus. Penipuan, penggelapan dalam rumah tangga. Pasal 372 dan 378 bisa kita coba. Saya suka itu, kata Cynthia. Tapi pertama-tama, saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukan hanya untuk pengadilan, tapi untuk saya. Detektif swasta, kata Haris segera. Saya punya yang terbaik. Dia bekerja cepat. Lakukan. Saya mau hari ini juga. Targetnya 2. Dimas Aditya dan Wulandari. Kamar kos nomor 7. Jalan M. Tebet. Saya mau foto, video, rekaman suara. Saya mau tahu mereka pergi kemana lagi. Saya mau tahu setiap rupiah yang suami saya berikan padanya. Siap, kata Haris sambil mencatat. Langkah kedua, aset. Itu bagian saya, kata Cynthia. Saya akan mengurusnya hari ini. Saya hanya perlu Anda menyiapkan surat somasi dan dokumen hukum untuk menyita aset bergerak atas nama perusahaan yang dia pakai. Mobilnya, tegas Cynthia. Dan semua kartu kredit tambahan. Pertemuan selesai pukul 8. Pukul setengah 9, tim detektif swasta sudah bergerak menuju Tebet. Cynthia pulang ke rumah. Dia punya waktu beberapa jam sebelum kepulangan.
Dimas dari Surabaya palsunya. Dia duduk di ruang kerjanya dan membuka laptopnya. Ini adalah medan perangnya. Dia membuka rekening bersama. Rekening yang dia gunakan untuk mentransfer uang belanja bulanan, gaji art, dan tagihan-tagihan. Dia tidak pernah mengecek detailnya. Dia hanya memastikan saldonya selalu terisi. Sekarang dia mengeceknya. Baris demi baris. Matanya menyipit. Ada pola. Setiap bulan, selain tagihan normal, ada beberapa kali transfer ke rekening atas nama Wulandari. Jumlahnya bervariasi. 500.000 di sini. 1 juta di sana. Keterangannya selalu samar. Biaya proyek, DP bahan, refund. Lalu dia melihat transfer besar 3 bulan lalu. 20 juta rupiah. Keterangannya, dana talangan renovasi. Cynthia tertawa sinis. Renovasi kamar mandi Wulan. Dan 3 hari lalu. 1 jam setelah Cynthia mentransfer uang, biaya representasi, 50 juta ke rekening pribadi Dimas. Ada transfer 30 juta dari rekening Dimas ke rekening Wulan. Keterangannya, pelunasan modal proyek. Proyek nikel Singapura. Omong kosong. Itu semua adalah sandiwara rumit untuk menguras uangnya demi selingkuhannya. Rasa sakit itu datang lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa jijik pada kebodohannya sendiri. Cynthia menggerakkan jarinya dengan cepat di atas keyboard. Dia memindahkan 99% saldo dari rekening bersama ke rekening bisnis utamanya. Rekening yang Dimas tidak punya akses sama sekali. Dia hanya menyisakan 500.000 rupiah di sana. Cukup untuk membeli bensin sekali jalan. Langkah kedua, kartu kredit. Dia menelepon layanan prioritas banknya. Halo, selamat pagi. Saya Cynthia. Saya mau melaporkan kehilangan dompet atas nama pemegang kartu tambahan saya, Dimas Aditya. Ya, semua kartunya. Yang Visa Black Card dan yang Mastercard Platinum. Tolong diblokir permanen segera. Ya, permanen. Jangan diganti baru. Terima kasih. 1 panggilan selesai. Semua keran uang tunai dan kredit instan terputus. Dia melihat jam. Pukul 2 siang. Dimas mengirim pesan. Sudah landing di Soekarno-Hatta. Yang macet nih kayaknya. Sampai rumah mungkin jam 4-an. Oke, Mas. Hati-hati di jalan. Balas Cynthia. Dia menambahkan emoji cium. Dia lalu mandi. Mandi air panas yang lama. Dia menggosok tubuhnya sampai merah. Seolah ingin menghilangkan jejak kebohongan Dimas dari rumah itu. Dia memakai pakaian terbaiknya. Gaun rumah yang elegan. Dia berdandan. Dia ingin terlihat sempurna. Dia ingin terlihat seperti ratu yang sedang menunggu pahlawannya pulang. Pukul 4 sore, suara mobil sedan mewah itu terdengar di garasi. Jantung Cynthia berdebar kencang. Ini adalah ujiannya. Dia harus bisa. Pintu depan terbuka. Dimas masuk sambil menyeret koper kecil. Dia tampak lelah, tapi wajahnya berseri-seri. Persis seperti pria yang baru saja sukses menutup kesepakatan bisnis. Atau pria yang baru saja menghabiskan 3 hari di tempat tidur selingkuhannya. Sayang, aku pulang. Serunya. Cynthia keluar dari dapur, membawa segelas jus jeruk dingin. Dia tersenyum. Senyum terlebar dan terpalsu yang pernah dia berikan. Selamat datang kembali, Mas. Katanya. Suaranya dibuat lembut. Capek ya? Dimas melempar tasnya dan langsung memeluk Cynthia. Membenamkan wajahnya di leher istrinya. Cynthia memejamkan mata erat-erat. Dia mencium aroma samar. Itu bukan parfum Dimas. Itu aroma sabun. Sabun murah aroma melati. Aroma yang sama yang dia cium samar-samar di lorong kos Wulan. Dia menahan keinginan untuk mendorong pria itu menjauh. Sebaliknya, dia membalas pelukan itu. Gimana perjalanannya? Lancar. Aduh, aku sukses besar, Chen. Kata Dimas, melepaskan pelukan dan menatapnya berbinar. Dimas lalu duduk di sofa dan mulai bercerita. Dia menceritakan kebohongan yang sangat detail. Tentang ruang rapat di Hotel Bintang 5 Surabaya. Tentang makan malam dengan investor bernama Mr. Tan. Tentang betapa mereka terkesan dengan data-datanya. Cynthia duduk di hadapannya. Dia mengangguk. Dia tersenyum. Dia bertanya di bagian yang tepat. Wah, hebat banget, Mas. Jadi kapan mereka transfer dananya? Tanyanya, berpura-pura antusias. Segera. Mereka lagi urus administrasi di Singapura. Minggu depan kayaknya udah ada kabar.
Ini bakal jadi titik balik kita, Yang. Kita. Cynthia nyaris tertawa. Kamu mandi dulu, Gih. Aku udah minta Mbak siapin air panas. Terus kita makan malam. Aku masak spesial, kata Cynthia. Dia berbohong. Dia memesan makanan Jepang mahal via aplikasi. Kamu memang istri sempurna, kata Dimas, mencium keningnya sebelum berlalu ke kamar. Cynthia tetap duduk di sofa. Senyumnya perlahan memudar. Dia menatap punggung suaminya. Parasit itu sudah kembali ke sarangnya. Nyaman, aman, dan tidak tahu apa-apa. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari nomor tak dikenal. Itu pasti detektifnya. Dia membukanya. Ada 3 foto. Foto pertama, mobil Dimas terparkir di gang dekat kos Wulan tadi siang. Jadi dia tidak langsung dari bandara. Dia mampir dulu ke sana. Foto kedua, Dimas dan Wulan berpelukan erat di depan pintu kos. Ciuman perpisahan. Foto ketiga, zoom in wajah Wulan. Dia tampak sedih melepas Dimas pulang. Lalu satu pesan teks, target, Dimas, baru saja meninggalkan lokasi kedua pukul 14.30 menuju lokasi utama, rumah Anda. Kami akan terus mengawasi lokasi kedua, Coast. Cynthia menghapus pesan dan foto itu seketika. Sayang, handukku mana? Teriak Dimas dari kamar mandi. Cynthia menarik napas dalam. Dia bangkit. Topengnya dia pasang kembali. Iya, Mas. Ini aku ambilin. Jawabnya. Suaranya dibuat riang. Permainan baru saja dimulai. Akhir pekan itu adalah neraka terpanjang dalam hidup Cynthia. Dia harus menjalani rutinitas seolah tidak ada yang terjadi. Dia harus duduk di meja makan yang sama dengan Dimas, mendengarkan rencananya, yang kini Cynthia tahu palsu, tentang proyek nikel itu. Dimas, yang merasa sukses besar dengan kebohongannya, menjadi sangat penuh perhatian. Dia mencoba memeluk Cynthia lebih sering, menawarkan pijatan, dan mencoba memulai keintiman di kamar tidur. Cynthia menolaknya dengan halus. Dia menggunakan alasan terkuat yang dimiliki wanita. Aku lagi datang bulan, Mas. Kram banget perutku, katanya. Wajahnya dibuat sepucat mungkin. Dimas menerima alasan itu tanpa curiga. Dia hanya kecewa sedikit. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Cynthia tahu persis siapa yang sedang dia kirimi pesan. Dia pasti sedang menenangkan Wulan, melaporkan bahwa Ratu sudah berhasil dikelabui dan dana segar yang dicurinya dari Cynthia aman di tangan mereka. Cynthia membiarkannya. Dia menghitung mundur jam demi jam. Sementara Dimas bersantai di kolam renang pada hari Minggu, Cynthia mengunci diri di ruang kerja, pura-pura membereskan sisa audit. Padahal, dia sedang melakukan panggilan video dengan detektif swasta yang disewanya. Saya sudah dapat bukti perselingkuhan yang cukup, Pak, kata Cynthia dingin. Matanya menatap layar laptop. Foto mereka di kos sudah jelas. Rekaman pembicaraan mereka soal Ratumu sudah saya simpan. Sekarang, saya mau kita ganti fokus. Fokus kemana, Bu? Tanya detektif itu. Wulandari. Saya mau Anda selidiki tempat kerjanya. Dia admin di PT Jaya Maritim Ekspor. Saya mau tahu semua aktivitasnya di sana. Saya tidak peduli dia selingkuh di jam kerja. Saya mau cari celah profesional. Korupsi kecil, fraud, apa saja. Temukan. Detektif itu mengangguk. Dia menangani klaim reimbursement dan petty cash untuk divisi operasional. Bu, itu area yang rawan. Bagus, kata Cynthia. Cari di situ. Saya mau hasilnya paling lambat Selasa. Senin pagi, Cynthia dan Dimas sarapan bersama. Dimas terlihat sedikit kesal. Dia mengeluh karena kemarin saat mencoba membeli protein sake baru di mall, kartunya ditolak. Aku lupa banget kemarin cerita, Mas, kata Cynthia, sambil mengoleskan selai ke rotinya. Bangku menelepon Jumat sore. Katanya ada aktivitas mencurigakan di kartu kredit utama. Jadi mereka bekukan sementara semua kartu yang terhubung. Termasuk tambahanmu. Ini lagi diurus. Sabar ya. Ini adalah kebohongan pertama dalam rencana pembekuan asetnya. Dia harus melakukannya bertahap. Dimas menggerutu. Tapi percaya. Cepetan diurus ya, Yang. Aku butuh kartu itu buat operasional proyek. Pasti, Mas, kata Cynthia manis. Dimas berangkat, dia bilang mau ke gym, tapi Cynthia tahu dari pelacak GPS yang sudah dipasang detektif di mobilnya, bahwa dia langsung menuju Tebet. Begitu Dimas pergi,
Cynthia menelepon Pak Hendra. Pak Hendra adalah Direktur Keuangan di PT Jaya Maritim, tempat Wulan bekerja. Cynthialah yang memasukkan Wulan ke sana setahun lalu, menitipkannya pada Pak Hendra sebagai teman lama yang bisa dipercaya. Pagi, Pak Hendra. Maaf mengganggu. Ini Cynthia. Sapanya ramah. Pagi Bu Cynthia. Ada apa ini? Tumben sekali. Jawab Pak Hendra. Begini, Pak. Saya cuma mau tanya kabar Wulan. Teman saya yang dulu saya titipkan ke Bapak. Bagaimana kinerjanya? Pak, saya harap dia tidak mengecewakannya. Ini adalah pancingan. Pak Hendra tertawa kecil. Oh, Wulan. Anaknya rajin, Bu. Cekatan. Ya, walau jujur saja, akhir-akhir ini saya lihat gaya hidupnya agak berubah. Ya, tapi selama pekerjaan beres, saya tidak ambil pusing. Berubah bagaimana, Pak? Kejar Cynthia. Ya, Ibu tahu sendiri kan gaji admin di sini berapa. Tapi dandanannya sekarang mahal. Sering pesan makan siang dari restoran hotel. Saya pikir mungkin dia dapat warisan atau pacar baru yang kaya. Kata Pak Hendra, menganggap ini gosip ringan antar kenalan. Cynthia tersenyum dingin. Pacar baru yang kaya. Ya, pacarnya adalah suaminya. Menggunakan uangnya. Justru itu, Pak, kata Cynthia. Nada suaranya berubah serius. Saya telepon karena saya sedikit khawatir. Sebagai yang merekomendasikan, saya merasa bertanggung jawab. Saya dengar ini baru desas-desus ya, Pak. Tapi saya dengar dia terlibat masalah keuangan. Saya takut dia terlalu kreatif dengan keuangan kantor. Di seberang sana, Pak Hendra langsung diam. Kata, kreatif, dan keuangan adalah alarm bahaya bagi seorang direktur keuangan. Maksud Bu Cynthia? Saya tidak menuduh, Pak. Saya hanya khawatir. Perusahaan Bapak kan sedang mengejar sertifikasi ISO. Audit pasti sedang ketat. Mungkin tidak ada salahnya Bapak cek bagian yang dia pegang. Klaim reimbursement, vendor catering. Hal-hal kecil seperti itu. Saya hanya tidak mau nama baik Bapak, dan saya, tercoreng karena kelalaian kecil. Cynthia tahu dia sudah menekan tombol yang tepat. Pak Hendra adalah orang yang sangat peduli reputasi. Terima kasih informasinya, Bu Cynthia. Saya hargai sekali kepedulian Ibu. Akan segera saya tindak lanjuti, kata Pak Hendra. Suaranya kini kaku dan resmi. Telepon ditutup. Kail sudah dilempar. Selasa sore, detektif swasta mengirimkan laporannya. Apa yang ditemukannya persis seperti dugaan. Wulan tidak pintar. Dia korupsi dengan cara yang kasar. Dia punya kesepakatan dengan satu vendor catering kecil. Vendor menagih kantor untuk 50 box nasi seharga 50.000, padahal yang dikirim hanya 30 box seharga 30.000. Selisihnya mereka bagi dua. Dia juga mengumpulkan struk bensin dan taksi palsu untuk klaim transportasi, menambah angka 0 di belakangnya. Cynthia mengambil data itu. Dia tidak perlu menggunakannya. Dia tahu Pak Hendra akan menemukannya sendiri. Rabu siang, neraka pecah di kantor Wulan. Pak Hendra, yang curiga setelah telepon Cynthia, memerintahkan audit dadakan khusus untuk divisi Wulan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim auditor internal menemukan semuanya. Kebohongan vendor catering, struk palsu, markup tagihan ad. Jika dikumpulkan selama setahun, angkanya mencapai hampir 100 juta rupiah. Wulan sedang asyik membalas pesan dari Dimas ketika dua satpam dan manajer SDM mendatanginya. Dia diminta masuk ke ruang rapat utama. Di sana, Pak Hendra sudah duduk dengan wajah merah padam. Di depannya, terbentang semua bukti, struk palsu yang dicetaknya, salinan faktur catering yang digelembungkan, dan data rekening koran banknya yang menunjukkan transfer rutin dari si vendor. Wulan langsung pucat pasi. Bisa kamu jelaskan ini, Wulandari? Bentak Pak Hendra. Wulan mencoba menyangkal. Dia bilang itu kesalahan input. Dia bilang dia dijebak. Tapi Pak Hendra sudah telanjur marah. Dia merasa reputasinya dipertaruhkan. Dia merasa dibodohi oleh wanita yang direkomendasikan oleh relasi pentingnya. Kami tidak bodoh, kata Pak Hendra. Ini penggelapan. Ini pidana. Wulan, kamu tahu apa hukuman untuk ini? Wulan akhirnya pecah. Dia menangis histeris. Dia berlutut, memohon ampun. Dia bilang dia butuh uang. Dia bilang dia hilaf. Manajer SDM meletakkan 2 lembar kertas di depannya. Kamu punya 2 pilihan, kata manajer itu dengan suara datar. Pilihan pertama,
Kami panggil polisi sekarang juga. Kami seret ke penjara atas pasal penggelapan. Wulan terisak hebat, menggelengkan kepalanya. Pilihan kedua, lanjut manajer itu. Kamu tanda tangani surat pengunduran diri ini. Di dalamnya ada pernyataan bahwa kamu mengakui telah melakukan penyelewengan dana. Gaji terakhirmu dan uang pesangonmu hangus. Kami sita sebagai ganti rugi parsial. Setelah itu, kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Kami tidak akan melapor ke polisi, tapi catatan kerjamu akan kami beri tanda hitam. Wajah Wulan hancur. Dia tidak punya pilihan. Di penjara, atau jadi pengangguran dengan catatan buruk. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat itu. Bereskan mejamu. Kamu punya 15 menit. Satpam akan mengantarmu keluar. Kata manajer SDM itu dingin. Wulan berjalan keluar dari ruang rapat. Didorong paksa oleh air matanya. Semua mata di lantai kantornya memandangnya. Beberapa berbisik, beberapa menatap kasihan, kebanyakan menatap jijik. Dia memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam boks kardus coklat. Dia diantar keluar lobi seperti seorang kriminal. Begitu sampai di jalanan yang panas, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Dimas. Dia menangis histeris. Mas, aku dipecat. Mas, aku dipecat. Mereka nuduh aku korupsi. Ini fitnah. Kamu harus bantu aku. Aku gimana ini, Mas? Aku nggak punya kerjaan. Di kantornya yang mewah, Cynthia menerima telepon dari Pak Hendra. Bu Cynthia, kata Pak Hendra dengan nada menyesal. Saya harus sampaikan kabar buruk. Firasat ibu benar. Wulan, dia terbukti melakukan fraud besar-besaran. Kami terpaksa memberhentikannya hari ini juga. Cynthia memasang nada kaget terbaiknya. Dia terkesiap. Palsu. Astaga, Pak Hendra. Saya tidak menyangka. Ya Tuhan. Saya benar-benar minta maaf. Pak, saya jadi malu sekali sudah merekomendasikan dia. Saya benar-benar minta maaf atas nama dia. Bukan salah ibu. Ibu justru sudah menyelamatkan perusahaan kami dari kerugian lebih besar. Saya yang terima kasih. Tapi maaf, kami harus memasukkan dia ke daftar hitam. Saya mengerti, Pak. Itu prosedur yang wajar. Sekali lagi, terima kasih informasinya. Cynthia menutup telepon. Dia menatap gedung-gedung pencakar langit di luar jendelanya. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya pelan. Satu pengkhianat sudah lumpuh. Sekarang, waktunya mengurus yang satu lagi. Kejatuhan Wulan adalah awal dari kepanikan Dimas. Wulan yang histeris, kini tanpa penghasilan, menjadi beban finansial penuh bagi Dimas. Dia menelepon Dimas tanpa henti, menuntut pertanggungjawaban. Kamu janji mau nikahin aku kalau aku cerai sama si ratu itu kan? Teriak Wulan di telepon. Dimas sedang bersembunyi di kamar mandi tamu agar tidak terdengar Cynthia. Iya, sabar, Yang. Teber, ini aku lagi urus proyek. Bisik Dimas panik. Sabar gimana? Aku dipecat. Aku butuh uang bayar kos akhir bulan ini. Aku butuh makan. Kamu bilang proyek kamu sukses. Mana uangnya? Transfer aku sekarang. Dimas berkeringat dingin. Dia tidak punya uang. Transferan 30 juta dari Cynthia sudah habis mereka pakai. Wulan membeli tas baru, membayar cicilan motor, dan sisanya untuk foya-foya. Dia sepenuhnya bergantung pada kartu kredit Cynthia yang sekarang diblokir. Dia mencoba menenangkan Wulan. Sabar dulu. Rekening Cynthia lagi dibekukan bank. Ada audit. Aku nggak bisa ambil uang sekarang. Kamu pakai tabunganmu dulu. Tabungan. Tabunganku sudah habis buat bayar utang-utang kamu yang kemarin. Kamu yang harus tanggung jawab, Mas. Wulan membanting telepon. Dimas keluar dari kamar mandi dengan frustrasi. Dia harus mendapatkan uang. Dia tidak bisa membiarkan Wulan lepas. Wulan adalah pelariannya. Satu-satunya tempat dia merasa laki-laki. Dia menemui Cynthia yang sedang bekerja di laptopnya di ruang keluarga. Sayang, katanya, memasang wajah seserius mungkin. Aku butuh uang operasional. Mendesak. Cynthia mengangkat wajahnya dari laptop. Tatapannya lelah, dibuat-buat. Mas, aku kan sudah bilang. Semua rekening lagi dibekukan. Ini masalah serius. Menyangkut pajak perusahaan. Aku nggak berani sentuh rekening bisnis. Tapi aku butuh. Chen, klien Singapura itu nanyain progres. Aku harus ajak mereka makan malam.
Aku harus entertain mereka. Masa aku nggak punya uang? Ini menyangkut reputasi kita. Dimas mulai meninggikan suaranya. Cynthia menghela napas panjang. Dia membuka dompetnya. Dia mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan. Mas, aku cuma pegang uang tunai segini. Ini sisa uang belanja dapur. Yang lain semua terdebet otomatis. Pakai ini dulu ya. Buat bensin saja. Jangan dipakai foya-foya. Kita harus hemat sampai masalah bank ini selesai. Dimas menatap 5 lembar uang merah itu dengan tatapan tidak percaya. 500 ribu rupiah. Dia biasa menghabiskan itu untuk sekali makan siang. Cuma segini. Kamu bercanda? Ini nggak cukup buat apa-apa. Mas, tolong mengerti, kata Cynthia. Suaranya kini terdengar rapuh. Aku stres banget urus ini sendirian. Semua aset dibekukan. Kamu bukannya bantu aku tenang, malah nuntut. Kamu kira aku nggak pusing? Kita lagi krisis. Dimas terdiam. Dia tidak bisa membantah jika Cynthia sudah memakai nada, kita sedang krisis. Dia mengambil uang itu dengan kasar. Oke, aku usahakan. Dia pergi dengan membanting pintu. Dia segera menyetir ke Tebet. Dia harus menenangkan Wulan. Dia memberikan 300 ribu pada Wulan. Pakai ini dulu buat makan. Wulan menatap uang itu dengan jijik. 300 ribu? Kamu pikir aku pengemis? Mas, kamu tuh harusnya kasih aku solusi. Bukan recehan. Mereka bertengkar hebat di kamar kos yang sempit dan panas itu. AC-nya rusak dan Wulan tidak bisa membayarnya. Untuk pertama kalinya, mereka saling berteriak. Gairah yang dulu membara kini berubah menjadi saling tuding soal uang. Dimas pulang ke rumah dengan kepala pusing. Dia harus cari cara lain. Dia melihat sekeliling rumah. Barang-barang mewah. Dia bisa menjual sesuatu. Dia mengambil jam tangan Rolex edisi terbatasnya. Hadiah ulang tahun dari Cynthia. Dia akan menjualnya diam-diam. Dia membawanya ke toko jam mewah bekas di Blok M. Pemilik toko melihat jam itu, lalu melihat sertifikatnya. Maaf, Pak, kami tidak bisa beli ini, kata pemilik toko. Kenapa? Ini asli. Sertifikatnya ada. Iya, Pak, tapi jam seri ini, atas nama Ibu Cynthia di sertifikatnya, sudah dilaporkan hilang ke database kami tadi pagi. Katanya dicuri oleh asisten rumah tangganya. Kalau kami beli ini, kami yang kena masalah. Rahang Dimas jatuh. Cynthia sudah melaporkannya hilang? Dia pulang dengan tangan hampa. Dia mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba rencana terakhir. Dia akan mengambil mobil sportnya. Mobil itu memang atas nama perusahaan Cynthia. Tapi itu mobil, jatah, dia. Dia akan menggadaikan BPKB-nya sementara. Dia pergi ke garasi. Mobilnya tidak ada. Dia panik. Dia berlari ke pos satpam komplek. Pak, lihat mobil saya yang sport, yang merah. Satpam itu mengangguk. Oh, tadi pagi sudah diambil sama orang leasing. Pak, katanya ada masalah administrasi. Ini surat jalannya. Dimas membaca surat itu. Surat perintah penarikan unit dari PT Cynthia Konsultan. Ditandatangani oleh Direktur Utama. Cynthia. Dimas berlari masuk rumah. Dia tidak lagi peduli. Cynthia, apa-apaan ini? Kenapa kamu tarik mobilku? Kenapa kamu laporin jam tanganku hilang? Teriaknya. Cynthia sedang tidak ada di rumah. Rumah itu sepi. Asisten rumah tangga sedang libur. Dimas mencoba menelepon Cynthia. Ponselnya tidak aktif. Dia mulai panik sungguhan. Dia harus pergi. Dia harus menemui Cynthia di kantornya. Dia meraih kunci mobil sedan yang biasa dia pakai. Dia berlari ke garasi lagi. Mobil sedan itu juga tidak ada. Yang tersisa di garasi besar itu hanya city car milik asisten rumah tangga. Dia kehabisan akal. Dia kembali ke dalam rumah. Dia butuh istirahat. Dia butuh berpikir. Dia harus menghubungi pengacaranya. Tapi dia tidak punya pengacara. Malam itu, Cynthia tidak pulang. Dia mengirim pesan. Mas, aku harus fokus bersihin masalah audit ini. Aku nginap di hotel dekat kantor beberapa hari biar gampang bolak-balik. Jangan cari aku. Aku butuh fokus. Dimas membaca pesan itu. Dia sendirian di rumah besar yang dingin. Dia mulai merasa takut. Dia tinggal di rumah itu selama 2 hari sendirian. Stok makanan di kulkas mulai habis.
Dia tidak punya uang tunai untuk memesan makanan. Dia tidak punya mobil. Dia terisolasi. Pada hari ketiga, dia memutuskan untuk menyerah. Dia akan memesan taksi online. Dia harus meminjam uang wulan lagi via transfer untuk membayarnya, dan menyusul Cynthia ke kantornya. Dia akan meminta maaf, bukan karena selingkuh, tapi karena berteriak, dan meminta agar kartunya dibuka. Dia bersiap-siap. Dia mandi. Dia memakai kemeja terbaiknya. Dia harus terlihat seperti suami yang bertanggung jawab. Dia berjalan ke pintu depan yang besar itu. Dia menempelkan ibu jarinya ke pemindai sidik jari di kunci digital. Bip, bip, bip. Akses ditolak. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Dia mencoba memasukkan kode sandi manual. Wajahnya pucat. Cynthia sudah mengganti kode kunci rumah mereka. Dia mencoba menelepon bel video. Tidak ada yang menjawab. Dia terkunci. Tapi tunggu. Dia masih di dalam. Dia mencoba membuka pintu dari dalam. Pintu itu terbuka. Oh, dia salah paham. Dia tidak terkunci di dalam. Dia melangkah keluar ke teras depan untuk mencoba pemindai dari luar lagi. Berpikir mungkin alatnya rusak. Dia melangkah keluar. Begitu dia berada di teras, pintu di belakangnya tertutup otomatis dengan bunyi klik yang pelan dan solid. Dia mencoba membuka pintu dari luar lagi. Pemindai sidik jari menolaknya. Kode menolaknya. Dia baru sadar. Cynthia tidak menguncinya di dalam. Cynthia telah menguncinya di luar. Dia hanya memakai kemeja mahal, celana bahan, dan sepatu pantofel. Dia tidak membawa apa-apa selain ponselnya, yang baterainya tinggal 15%, dan dompetnya yang kosong. Dia berdiri di teras rumahnya sendiri, diusir tanpa satu kata pun. Parasit itu baru saja kehilangan induknya. Secara harfiah, dia menelepon Cynthia dengan panik. Kali ini, teleponnya aktif. Cynthia mengangkatnya pada dering kedua. Halo? Suara Cynthia terdengar tenang dan dingin. Cien, apa-apaan ini? Aku nggak bisa masuk rumah. Kodenya diganti. Kamu di mana? Aku? Jawab Cynthia. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah. Tapi aku nggak sendiri. Aku bersama pengacaraku. Dan 2 orang petugas keamanan. Apa maksud kamu? Buka pintunya, Cynthia. Nggak bisa, Mas, kata Cynthia. Rumah itu sedang disterilkan. Lagi pula, kamu sudah nggak punya hak tinggal di sana. Jantung Dimas rasa jatuh ke perutnya. Apa maksudmu? Maksudku, surat gugatan cerai sudah masuk pengadilan tadi pagi. Selamat, Dimas. Kamu sekarang resmi jadi gelandangan. Dimas membeku di teras. Ponsel masih menempel di telinganya. Tapi sambungan sudah ditutup oleh Cynthia. Gelandangan. Surat gugatan cerai. Dia tidak bisa memproses kata-kata itu. Ini pasti mimpi buruk. Ini Cynthia, istrinya. Wanita yang memujanya. Wanita yang selalu menuruti kemauannya. Dia tidak mungkin setegak ini. Ini pasti gertakan. Dia mulai menggedor pintu digital itu dengan tinjunya. Cynthia, buka. Jangan bercanda. Ini nggak lucu. Buka pintunya. Dia berteriak-teriak di depan rumahnya sendiri seperti orang gila. 5 menit kemudian, dia mendengar deru mobil. Dari tikungan jalan, muncul 2 kendaraan. Yang pertama adalah sedan hitam mewah milik Cynthia. Tapi bukan Cynthia yang menyetir, melainkan sopir pribadinya. Di belakangnya, sebuah SUV hitam legam yang tampak mengintimidasi mengikuti dari dekat. Dimas mundur selangkah dari pintu. Jantungnya berdebar kencang. Sedan itu berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu penumpang belakang terbuka. Cynthia melangkah keluar. Dimas nyaris tidak mengenalinya. Ini bukan Cynthia yang biasa pulang kerja dengan wajah lelah dan senyum lembut. Wanita yang berdiri di depannya mengenakan setelan celana, pantsuit, berwarna merah marun yang tajam, rambutnya disanggul ketat ke belakang, dan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam besar. Dia tampak seperti ratu perang, bukan istri yang sedang dirundung masalah. Dari SUV di belakangnya, 3 pria berpakaian hitam keluar. 2 berbadan tegap seperti pengawal, yang satu lagi membawa koper kulit. Dia adalah Pak Haris, pengacara Cynthia. Cynthia, apa-apaan ini semua? Kamu bawa siapa? Teriak Dimas, campuran antara panik dan marah. Cynthia tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat pada Pak Haris. Pak Dimas Aditya,
Pak Haris memulai dengan suara datar dan keras. Kami di sini untuk Mas. Mas Dimas. Sebuah suara panik memotong perkataan Pak Haris. Sebuah taksi online berhenti mendadak di belakang SUV itu. Pintu terbuka dan Wulan melompat keluar. Wajahnya sembab. Matanya bengkak karena menangis berhari-hari. Dia jelas tidak mandi. Dia tampak kacau. Dia berlari ke arah gerbang, melihat Dimas terkurung di luar. Mas, kamu kok nggak angkat teleponku? Aku butuh uang. Aku diusir dari kos. Mas, aku belum bayar. Mereka ganti kuncinya. Wulan akhirnya menyadari kehadiran Cynthia. Dia berhenti mendadak. Matanya membelalak ketakutan saat melihat Cynthia, pengacara, dan dua pengawal. Dimas memejamkan mata. Bencana. Dari semua waktu. Kenapa pelacur ini harus muncul sekarang? Cynthia melepas kacamata hitamnya. Dia menatap Wulan, lalu menatap Dimas. Wajahnya tanpa ekspresi. Lalu, sudut bibirnya terangkat sedikit. Sebuah senyum tipis yang mengerikan. Ah, bagus sekali, kata Cynthia. Suaranya tenang membelah udara sore. Dua pengkhianat di satu tempat. Kalian benar-benar menghemat waktu saya. Wulan gemetar. Chen, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, Chen. Diam, potong Cynthia. Suaranya tidak keras, tapi tajam menusuk. Wulan langsung terdiam. Air matanya membeku di pipi. Cynthia menatap Dimas. Kamu mau masuk? Kamu mau penjelasan? Dimas mengangguk kaku. Cynthia memberi isyarat pada salah satu pengawal, yang kemudian memasukkan kode dan memindai jarinya. Gerbang besar itu terbuka dengan mulus. Tapi ada aturan. Lanjut Cynthia sambil melangkah masuk ke halaman rumahnya. Kalian berdua, hanya sampai teras. Jangan berani menginjak lantai marmer di dalam rumah saya dengan kaki kotor kalian. Dimas dan Wulan, seperti dua pesakitan, mengikuti dari belakang. Mereka berhenti di teras mewah. Cynthia duduk dengan tenang di salah satu kursi rotan mahal. Pak Haris berdiri di sampingnya. Dua pengawal berjaga di pintu masuk utama, menghalangi akses ke dalam rumah. Cynthia, jelasin. Desak Dimas, mencoba terdengar berwibawa, meski gagal total. Gugat cerai apa? Hanya karena aku marah soal mobil? Kamu kekanakan. Wulan mencoba taktik lain. Dia mulai menangis lagi. Chen, maafin kita. Kalau ini soal aku sama Mas Dimas, kita hilaf. Chen, kita saling cinta. Cynthia tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Cinta? Kamu yakin itu cinta, Wulan? Atau itu uang saya yang kalian cintai? Cynthia memberi isyarat pada Pak Haris. Pengacara itu membuka koper kulitnya. Baiklah, mari kita percepat, kata Pak Haris. Ibu Cynthia telah mendaftarkan gugatan cerai talak hari ini. Alasannya, perzinahan, penipuan, dan penelantaran. Itu fitnah. Teriak Dimas. Kamu nggak punya bukti, Chen. Itu cuma tuduhan. Cynthia tersenyum lagi. Dia mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari koper Pak Haris. Dia tidak memberikannya. Dia melemparkannya ke atas meja kaca di antara mereka. Isi map itu berhamburan. Foto. Puluhan foto. Dimas dan Wulan pucat pasi. Mereka melihat foto-foto yang diambil oleh detektif swasta. Foto mobil Dimas terparkir di gang kos Wulan berhari-hari. Foto mereka masuk ke kamar kos. Foto mereka berciuman di parkiran supermarket murah. Lalu ada lembaran lain. Itu, kata Cynthia, menunjuk selembar kertas. Adalah rincian bank. Transfer dari rekening saya ke rekening kamu, Dimas. Dan di hari yang sama, transfer dari kamu ke rekening Wulan. Totalnya 50 juta. Modal. Proyek nikel Singapura. Kamu, kan? Atau itu yang kalian pakai untuk renovasi kamar mandi dan beli motor baru? Wulan gemetar hebat. Dia tahu uang itu. Dimas terdiam. Dan ini. Cynthia mengambil selembar kertas lagi. Ini surat pemecatan Wulandari dari PT Jaya Maritim. Alasan. Penggelapan dana dan fraud. Aku sudah bicara dengan Pak Hendra. Dia titip salam. Dia bilang terima kasih sudah membantunya membersihkan kantornya dari pencuri kecil sepertimu. Wulan. Wulan terhuyung. Dia baru sadar. Pemecatannya bukan kebetulan. Itu semua ulah Cynthia. Kamu yang jebak aku. Pekik Wulan. Aku tidak menjebakmu.
balas Cynthia dingin. Aku hanya menyalakan lampu di ruangan tempat kamu mencuri. Kamu yang menjebak dirimu sendiri. Dimas akhirnya menemukan suaranya. Tapi bukan suara marah. Suara putus asa. Oke. Chen. Aku salah. Aku hilaf. Tapi jangan cerai. Aku minta maaf. Aku akan putusin Wulan sekarang juga. Kita bisa perbaiki ini. Sayang. Jen. Jangan panggil aku sayang. Potong Cynthia. Pak Haris melangkah maju. Pak Dimas. Berdasarkan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu, semua aset yang didapat dari hasil jerih payah Ibu Cynthia, termasuk rumah ini, mobil, dan seluruh isi rekening, adalah murni milik Ibu Cynthia. Karena perceraian ini disebabkan oleh perzinahan dari pihak Anda kehilangan hak atas tunjangan apapun. Anda pergi tanpa membawa apa-apa. Mata Dimas memerah. Kesombongannya kembali. Aku nggak mau cerai. Kalau kamu maksa, aku akan tuntut harta Gonogini. Aku suami kamu. Aku sudah dukung karir kamu. Aku berhak atas setengahnya. Wulan yang mendengar kata Gonogini, matanya sedikit bersinar. Mungkin masih ada harapan. Cynthia terkekeh, seolah baru mendengar lelucon terbaik sedunia. Silakan tuntut Gonogini, kata Cynthia sambil bersandar santai. Tapi kalau kamu pilih jalur itu, saya akan pilih jalur saya. Pak Haris. Pak Haris mengambil map kedua dari kopernya. Map berwarna biru. Ini adalah berkas laporan pidana, kata Pak Haris dengan tenang. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Anda, Dimas, dengan sengaja merekayasa cerita, proyek nikel, untuk meminta dana 50 juta rupiah dari klien saya. Itu penipuan. Ancamannya 4 tahun penjara. Dimas membeku. Dan, lanjut Pak Haris, pasal 372 tentang penggelapan. Anda secara sadar dan aktif, tanpa izin istri Anda, menyalurkan dana rumah tangga untuk kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini Nona Wulandari. Itu juga pidana. Dan untuk kamu, Wulan, kasus fraud kamu di kantor lama, ditambah ini, akan membuatmu jadi rekan satu sel yang sempurna untuk Dimas. Wajah kedua orang itu kini seputih kertas. Penjara. Mereka tidak pernah berpikir sejauh itu. Jadi, kata Cynthia, kini berdiri. Dia menatap dua manusia yang gemetar di depannya. Kalian punya dua pilihan. Sederhana saja. Pilihan 1. Kalian berdua berlutut. Minta maaf padaku. Tidak usah. Lupakan bagian minta maaf. Pilihan 1. Dimas, kamu tanda tangani surat pernyataan cerai ini. Akui perzinahanmu. Kamu dan selingkuhanmu ini. Pergi dari sini. Saya tidak akan menuntut kalian secara pidana. Kalian bebas pergi sebagai gelandangan. Pilihan 2. Kalian menolak. Kita bertemu di pengadilan perdata untuk Gonogini. Dan di saat yang sama, kita bertemu di pengadilan pidana. Saya akan pastikan kalian berdua membusuk di penjara. Cynthia mengambil surat cerai dan sebuah pulpen dari Pak Haris. Dia meletakkannya di meja. Pilih. Tidak ada pilihan. Itu adalah eksekusi. Dimas menatap Wulan. Mata Wulan penuh ketakutan. Dia menggelengkan kepala, memohon Dimas untuk menandatanganinya. Penjara lebih menakutkan daripada kemiskinan. Dengan tangan yang lebih berat dari baja, Dimas Aditya mengambil pulpen itu. Kebencian memenuhi matanya saat dia menatap Cynthia. Tapi ketakutan lebih mendominasi. Dia menandatangani surat itu. Mengakui segalanya. Melepaskan segalanya. Bagus, kata Cynthia. Dia mengambil kembali surat itu. Salah satu pengawal maju ke depan, membawa sebuah boks kardus kecil. Pengawal itu menjatuhkannya di kaki Dimas. Itu beberapa pakaian dalammu yang murah, sikat gigi, dan deodoran. Sisa barang-barang bermerekmu yang ada di dalam rumah akan saya sumbangkan ke panti asuhan atas namamu. Anggap saja amal terakhirmu, kata Cynthia. Sekarang, lanjutnya. Suaranya sedingin es. Keluar dari rumah saya. Dua pengawal itu bergerak maju, tidak menyentuh, tapi menggiring mereka dengan aura mengancam. Dimas mengambil boks kardus itu dengan tangan gemetar. Dia dan Wulan berjalan mundur, keluar dari gerbang neraka sekaligus surga yang baru saja hilang dari mereka. Begitu mereka berdua berada di luar aspal jalanan komplek, gerbang besi tempa yang mewah itu tertutup di belakang mereka dengan suara dentuman pelan. Mereka resmi terusir.
Dimas dan Wulan berdiri di jalanan aspal yang mulai mendingin. Lampu jalan komplek yang mewah baru saja menyala, menerangi dua sosok menyedihkan itu. Dimas memegang boks kardus berisi pakaian dalamnya. Wulan hanya membawa tas tangan kecil berisi ponsel dan dompet yang nyaris kosong. Hening. Suara jangkrik dari taman-taman rumah mewah di sekitar mereka terdengar seperti ejekan. "Jadi, gimana sekarang?" bisik Wulan. Suaranya serak karena menangis. Dimas tidak menjawab. Dia menatap gerbang yang tertutup itu dengan tatapan kosong. Otaknya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia, Dimas Aditya, sosialita dan suami dari Cynthia, kini benar-benar tidak punya apa-apa. "Mas," bentak Wulan, kesabarannya habis. "Aku ngomong sama kamu. Aku diusir dari kos. Kita mau tidur di mana?" Bentakan itu menyadarkan Dimas. Tapi yang muncul bukan solusi. Yang muncul adalah kemarahan yang butuh pelampiasan. Dia berbalik dan menatap Wulan dengan kebencian murni. "Ini semua gara-gara kamu." "Gara-gara aku?" pekik Wulan tidak percaya. "Iya. Kalau aja kamu gak ceroboh ketahuan korupsi di kantor, kita masih punya waktu. Kalau aja kamu gak nuntut uang terus, aku gak perlu panik. Kamu yang bikin Cynthia curiga," teriak Dimas. "Aku? Kamu yang dari awal bohongin aku," balas Wulan, tidak mau kalah. "Kamu bilang kamu bakal ceraikan dia tahun lalu. Kamu bilang dia bodoh dan gampang dikibulin. Kamu bilang proyek nikel itu sukses. Ternyata apa? Kamu parasit yang sama kayak aku. Bedanya kamu parasit utama. Aku cuma kecipratan." Kata parasit itu menampar Dimas lebih keras dari tamparan fisik. Mereka saling berteriak di jalanan komplek elit itu, sampai sebuah mobil patroli keamanan komplek mendatangi mereka dan mengusir mereka dengan sopan namun tegas. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus pergi ke satu-satunya tempat yang tersisa. Mereka menggunakan sisa uang terakhir di dompet Wulan untuk memesan taksi online, kembali ke Tebet. Wulan harus memohon-mohon kepada ibu kosnya, menangis, dan menyerahkan satu-satunya anting emas yang dipakainya sebagai jaminan agar diizinkan masuk kembali malam itu, dengan janji akan melunasi tunggakan besok. Kamar kos nomor 7. Tempat yang dulu menjadi surga rahasia mereka, tempat pelarian penuh gairah, malam itu berubah menjadi sel penjara yang panas dan sempit. AC-nya masih rusak. Kipas angin kecil berputar berisik, hanya memindahkan udara panas. Aroma pengap dan bau kamar mandi yang mampet menyambut mereka. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka tidak saling menyentuh. Mereka duduk di sisi berlawanan dari kasur tipis itu, membelakangi satu sama lain, menyalahkan takdir dan menyalahkan satu sama lain dalam diam. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Cinta dan gairah menguap lebih cepat daripada air di atas kompor. Yang tersisa hanyalah kepanikan akan kemiskinan. Wulan harus mencari kerja. Tapi seperti yang dikatakan Cynthia, namanya sudah masuk daftar hitam. Setiap perusahaan jasa keuangan atau administrasi yang dia lamar menolaknya mentah-mentah. Dia dipecat karena fraud. Itu adalah dosa tak terampuni di dunia korporat. Setelah 2 minggu menganggur dan hidup dari menjual sisa barang-barang kosmetiknya, Wulan terpaksa mengambil pekerjaan kasar. Dia menjadi pencuci piring di sebuah warung makan Padang yang ramai. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tangannya yang dulu terawat kini melepuh dan berbau bumbu rendang. Dan Dimas. Nasib Dimas jauh lebih buruk secara psikologis. Dia tidak punya keahlian apa-apa. Keahliannya adalah menjadi tampan dan menghabiskan uang. Teman-teman sosialitanya, mereka semua menguap. Berita perceraian Cynthia menyebar cepat di kalangan atas. Ceritanya sudah dibingkai sempurna oleh pihak Cynthia. Dia menceraikan suami parasit yang menipunya dan berselingkuh dengan admin pencuri. Tidak ada yang mau bergaul dengan Dimas. Dia adalah sampah sosial. Dia mencoba menjual sisa pakaian bermerek di boks kardusnya. Tapi itu hanya memberinya uang untuk makan beberapa hari. Dia tidak punya pilihan. Dia harus bekerja. Tapi apa? Dia tidak punya ijazah yang mumpuni. Dia tidak punya pengalaman kerja selain CEO di perusahaan event organizer palsunya. Akhirnya, didorong oleh teriakan Wulan setiap malam yang menuntutnya membayar setengah uang sewa kos, Dimas menelan harga dirinya bulat-bulat. Dia meminjam motor Wulan, yang cicilannya kini menunggak. Dia mendaftarkan diri. Beberapa hari kemudian, Dimas Aditya, pria yang dulu menyetir sedan sport merah, kini resmi mengenakan jaket hijau dan helm. Dia menjadi pengemudi ojek online. Kehidupan mereka menjadi siklus kebencian. Dimas akan pulang tengah malam,
bau keringat dan asap knalpot, membawa uang beberapa puluh ribu yang hanya cukup untuk membeli rokok dan mie instan. Wulan akan menyambutnya bukan dengan senyuman, tapi dengan omelan. Cuma dapat segini. Bayar kos gimana? Listrik siapa yang bayar? Kamu pikir gampang? Panas di jalan. Kamu enak di dapur. Walau bau. Balas Dimas. Mereka akan bertengkar hebat, saling memaki, saling menyalahkan atas kebodohan mereka. Kamar kos nomor 7 itu kini penuh dengan energi negatif. Tidak ada lagi ciuman rakus. Yang ada hanya dua orang yang terperangkap dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Saling membenci karena masing-masing melihat kegagalan diri mereka di wajah pasangannya. Mereka sengsara. Mereka menderita. Persis seperti yang direncanakan Cynthia. Cynthia, sementara itu, sudah menjual rumah di Pondok Indah itu, terlalu banyak kenangan buruk, dan pindah ke penthouse mewah di pusat kota. Dia memastikan kejatuhan mereka terdokumentasi dengan baik oleh detektifnya, bukan untuk kepuasan, tapi untuk memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit dan mengganggunya lagi. 6 bulan berlalu sejak hari di mana Cynthia mengusir 2 parasit dari hidupnya. Perceraian itu berjalan secepat kilat. Dengan bukti foto perzinahan yang tak terbantahkan dan surat pengakuan bertanda tangan yang didapat Pak Haris di teras rumah hari itu, hakim mengetuk palu tanpa keraguan. Dimas Aditya resmi bercerai, tanpa mendapatkan 1 rupiah pun. 6 bulan itu adalah proses detoksifikasi yang menyakitkan bagi Cynthia. Dia menjual rumah di Pondok Indah. Dia tidak tahan berada di sana. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan. Dia membeli sebuah penthouse mewah di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang tak terhalang. Tempat itu lebih kecil dari rumahnya yang dulu, tapi terasa lebih lapang. Tidak ada lagi barang-barang Dimas yang memenuhi lemari. Tidak ada lagi jejak Wulan di dapur. Ini 100% miliknya. Secara profesional, bisnis Cynthia meledak. Tanpa beban finansial dan mental dari Dimas, semua energi, waktu, dan uangnya kembali tercurah ke perusahaan. Dia seperti terlahir kembali. Dia mengambil alih proyek-proyek yang dulu dia anggap terlalu berisiko. Dia memimpin rapat dengan ketajaman yang membuat klien terkesan. Dia sadar, selama ini dia menahan diri, membagi fokusnya untuk pria yang tidak pantas mendapatkannya. Kini dia bebas. Tapi secara pribadi, dia hancur. Pengkhianatan ganda itu, dari suami dan sahabat terbaik, meninggalkan luka yang dalam. Dia membangun tembok yang sangat tinggi di sekelilingnya. Dia menjadi curiga pada semua orang. Jika 2 orang terdekatnya bisa melakukan itu, siapa lagi? Dia tahu ini tidak sehat. Cynthia, sang ahli strategi, tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bekerja lebih keras. Dia mulai terapi. 2 kali seminggu, dia duduk di ruangan yang tenang bersama seorang psikolog, membongkar semuanya. Membongkar kebutuhannya untuk menyelamatkan orang lain. Kebutuhannya akan validasi, yang membuatnya buta terhadap sifat parasit Dimas. Dia menganalisis hubungannya dengan Wulan, bagaimana dia menikmati peran sebagai ratu yang murah hati, tanpa sadar bahwa itu bukan persahabatan, melainkan transaksi kekuasaan yang tidak sehat. Terapi itu menyakitkan. Dia harus mengakui kesalahannya sendiri, kebodohannya, kenaifannya, dan kesombongannya. Dia juga mulai mengubah fisiknya. Bukan seperti Dimas yang pergi ke gym untuk pamer. Dia mulai berlatih tinju. Setiap pukulan ke samsak adalah cara melepaskan sisa-sisa amarah pada Dimas, Wulan, dan dirinya sendiri. Dia juga menekuni yoga, mencari keseimbangan yang sudah lama hilang. Dia bekerja, dia terapi, dia berolahraga. Hidupnya menjadi rutinitas yang disiplin. Dia kuat, dia kaya, dia sukses. Tapi dia kesepian. Dia sudah menutup buku tentang Dimas dan Wulan. Detektifnya, yang kini dia pekerjakan secara permanen untuk keamanan internal perusahaannya, sesekali memberinya laporan. Laporan itu singkat. Kedua target masih terjebak di kos Tebet. Wulan kini bekerja paruh waktu di 2 tempat, pencuci piring dan SPG di supermarket. Dimas masih menjadi pengemudi ojek online, sering mangkal di stasiun, tampak jauh lebih tua dan kurus. Cynthia membaca laporan itu tanpa emosi, lalu menghapusnya. Misinya selesai. Mereka sudah mati baginya. Suatu malam, Cynthia diminta menjadi pembicara utama di sebuah acara malam amal besar. Acara itu menggalang dana untuk beasiswa anak-anak di Indonesia Timur. Cynthia, sebagai bagian dari penyembuhan dirinya, memutuskan untuk lebih banyak terlibat dalam filantropi yang nyata,
Bukan filantropi pribadi yang salah sasaran seperti yang dia lakukan pada Wulan. Dia naik ke panggung, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Dia berbicara bukan hanya tentang bisnis. Dia berbicara tentang kebangkitan. Tentang pentingnya investasi pada sumber daya manusia yang jujur. Tentang bagaimana membangun kembali setelah fondasi kita dihancurkan. Pidatonya jujur, tajam, dan penuh kekuatan. Dia tidak menyebut masalah pribadinya. Tapi semua orang di ruangan itu bisa merasakan energi dari wanita yang telah melalui api dan keluar lebih kuat. Setelah turun panggung, banyak orang menghampirinya, menjabat tangannya. Dia tersenyum profesional, menjaga jarak aman. Lalu seorang pria mendekat. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak terburu-buru menyodorkan kartu nama. Dia menunggu dengan sabar sampai kerumunan sedikit reda. Dia tampak berusia akhir 30-an. Perawakannya tenang, berpakaian rapi dalam setelan jas yang tidak mencolok tapi jelas mahal. Dia tidak setampan Dimas secara fisik, tapi matanya memancarkan kecerdasan yang dalam. Bu Cynthia, sapanya. Suaranya tenang dan berat. Permisi. Saya Hardian. Cynthia menjabat tangannya. Jabatannya erat dan mantap. Cynthia, terima kasih sudah hadir. Saya harus berterima kasih, kata Hardian. Pidato Anda tadi sangat beresonansi. Terutama bagian tentang efisiensi filantropi. Seringkali orang memberi karena rasa bersalah, bukan karena strategi. Anda jelas berbeda. Cynthia sedikit terkejut. Pria ini tidak memuji gaunnya. Dia tidak memuji kecantikannya. Dia memuji model strategi filantropinya. Anda di bidang apa, Pak Hardian? Tanya Cynthia, sedikit tertarik. Saya arsitek. Saya punya firma desain dan konstruksi. Kami banyak mengerjakan proyek bangunan hijau dan infrastruktur sosial. Dua pikiran tajam bertemu. Mereka mulai berbicara. Bukan basa-basi. Mereka berbicara tentang rantai pasok material ramah lingkungan. Tentang tantangan membangun sekolah di daerah terpencil. Cynthia mendapati dirinya tenggelam dalam percakapan. Pria ini tahu apa yang dia bicarakan. Dia tidak sedang pamer. Dia sedang berbagi data. Tidak ada rayuan dalam suaranya. Hanya rasa hormat profesional. Setelah 10 menit, Hardian melihat jam tangannya. Saya menahan Anda terlalu lama. Saya tahu Anda sibuk. Tapi saya punya satu proposal. Jika Anda berkenan. Cynthia mengangkat alis. Saya juga menjalankan program mentorship kecil-kecilan untuk lulusan arsitek muda dari daerah. Saya dengar Anda juga aktif di program serupa untuk pengusaha wanita. Mungkin kita bisa sinergikan sesuatu. Data Anda soal logistik bisa sangat membantu kami. Dia menyodorkan kartu namanya. Sederhana. Hanya nama, gelar, dan nomor telepon. Pikirkan saja, katanya sambil tersenyum tipis. Saya tidak akan tersinggung jika Anda menolak. Selamat malam, Bu Cynthia. Dia mengangguk sopan, lalu berbalik dan pergi. Cynthia berdiri di sana sejenak, menatap punggung pria itu. Dia bingung. Ini adalah interaksi terbersih yang pernah dia alami dengan pria dalam waktu yang sangat lama. Hardian tidak meminta apa-apa darinya. Dia tidak mencoba menjual apapun padanya. Dia menawarkan pertukaran ide yang setara. Untuk pertama kalinya dalam setahun, tembok es di sekitar Cynthia retak sedikit. Dia merasakan secercah rasa ingin tahu. Dia menyimpan kartu nama itu dengan hati-hati di dalam tasnya. Bukan di tempat kartu nama bisnis biasa, tapi di sakunya sendiri. Hubungan Cynthia dan Hardian tidak dimulai dengan ledakan kembang api. Itu dimulai dengan email. Seminggu setelah acara amal, Cynthia mengirim email singkat kepada Hardian, mengatakan dia tertarik mendengar lebih banyak tentang program mentorshipnya. Mereka setuju untuk bertemu. Pertemuan pertama mereka adalah rapat kerja pukul 10 pagi di kantor Cynthia, lengkap dengan asisten Cynthia yang membuat notulen. Mereka membahas sinergi program mereka selama tepat 1 jam. Hardian datang dengan persiapan matang, membawa data dan proyeksi. Cynthia terkesan. Pertemuan itu berlanjut ke pertemuan kedua. Makan siang bisnis. Kali ini hanya berdua. Mereka masih berbicara tentang pekerjaan. Tapi perlahan, topik itu melebar. Dari strategi bisnis, ke buku yang mereka baca, lalu ke filosofi hidup. Cynthia menemukan bahwa Hardian adalah pria yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sukses atas usahanya sendiri, berasal dari keluarga sederhana, dan sangat menghargai integritas. Dia pendengar yang baik.
Tidak seperti Dimas yang selalu menuntut untuk didengar dan dipuji, Hardian mendengarkan Cynthia. Dia mengajukan pertanyaan tentang visinya, tentang tantangan di industrinya. Mereka mulai bertemu di luar konteks pekerjaan. Awalnya dengan kedok profesional. Hardian mengundangnya mengunjungi salah satu lokasi proyek bangunan sekolah yang sedang dia kerjakan di pinggir kota. Cynthia datang. Dia melihat bagaimana Hardian berbicara dengan para tukang, bagaimana dia memeriksa kualitas material. Dia melihat rasa hormat yang diberikan anak buah Hardian padanya. Ini adalah pria yang membangun, bukan mengambil. Mereka mulai makan malam, lalu nonton film, lalu berjalan-jalan di akhir pekan. Semuanya berjalan sangat lambat. Cynthia sangat menjaga jarak. Dia takut dia akan salah menilai orang lagi. Suatu malam, setelah makan malam yang sangat menyenangkan, mereka duduk di mobil di depan lobi penthouse Cynthia. "Kamu tahu, Cynthia," kata Hardian pelan, menatap lurus ke depan. "Aku sangat menikmati waktu kita. Tapi aku merasa kamu masih menahan sesuatu." Cynthia menelan ludah. "Ini saatnya. Saya baru saja melewati perceraian yang sangat buruk setahun lalu, Hardian," kata Cynthia pelan, suaranya sedikit bergetar. "Saya tidak diceraikan. Saya yang menggugat. Suami saya menipu saya. Dia tidak bekerja, hidup sepenuhnya dari saya. Dan dia berselingkuh di belakang saya dengan sahabat terbaik saya sendiri. Orang yang juga saya bantu secara finansial." Dia menceritakannya. Ringkas, tapi intinya kena. Dia harus melihat reaksi pria ini. Hardian diam sejenak, mencerna informasi itu. Dia tidak terlihat kaget. Dia hanya terlihat berpikir. Lalu dia menoleh, menatap Cynthia tepat di mata. Tatapannya lembut, tapi tegas. "Terima kasih sudah percaya padaku untuk cerita itu," katanya. "Mereka orang-orang bodoh. Mereka tidak pantas mendapatkan apapun darimu." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kamu wanita terkuat yang pernah aku temui, Cynthia. Kamu membangun kerajaanmu sendiri. Kamu berhak mendapatkan partner yang bisa membangun kerajaan itu bersamamu, bukan parasit yang hidup di dalamnya. Kamu berhak setara." Cynthia merasa matanya panas. Air mata yang sudah lama kering kini menggenang. Bukan air mata sakit hati. Itu air mata kelegaan. Hardian tidak menganggapnya sebagai korban yang rusak. Dia tidak menganggapnya sebagai mesin ATM yang bisa dimanfaatkan. Dia menganggapnya setara. Malam itu, Cynthia mengundangnya naik untuk minum kopi. Tembok itu akhirnya runtuh. 1 tahun kemudian, Cynthia menikah lagi. Pernikahannya sangat berbeda dari yang pertama. Tidak ada pesta besar dan mewah di Hotel Bintang 5 untuk ratusan tamu palsu. Pernikahan Cynthia dan Hardian dilangsungkan di sebuah villa pribadi di Bali, menghadap ke laut, saat matahari terbenam. Tamu yang hadir kurang dari 30 orang. Hanya keluarga inti dan sahabat sejati yang sudah teruji oleh waktu. Cynthia mengenakan gaun sederhana yang sangat elegan. Hardian mengenakan setelan linen yang santai. Mereka mengucapkan janji mereka sendiri. Saat Hardian menyelipkan cincin di jarinya, Cynthia menatap pria di hadapannya. Pria yang tenang, stabil, kuat, dan yang terpenting, tulus. Pria yang mencintainya bukan karena apa yang bisa dia berikan, tapi karena siapa dia. Cynthia akhirnya merasa aman. Dia merasa utuh. Seminggu setelah bulan madu mereka yang tenang, Cynthia dan Hardian sedang menikmati sore di sebuah kafe di Jakarta. Mereka baru saja kembali beraktivitas. Mereka sedang mendiskusikan rencana liburan akhir tahun mereka sambil tertawa. Di seberang jalan, sebuah sepeda motor ojek online berhenti mendadak. Pengemudinya nyaris menabrak trotoar. Pengemudi itu membuka helmnya untuk mengelap keringat. Wajahnya kotor oleh asap, kurus, dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung. Itu Dimas. Dia baru saja menurunkan penumpang dan sedang mengecek aplikasi di ponselnya yang retak. Dari gang di sebelah kafe tempat Cynthia duduk, seorang wanita keluar membawa kantong sampah hitam besar yang bocor. Wanita itu mengenakan seragam warung makan yang kotor dan berminyak. Rambutnya lepek dan diikat asal-asalan. Dia tampak kuyu dan marah. Itu Wulan. Dia bekerja sebagai pencuci piring di dapur kafe itu. Wulan melihat Dimas yang mangkal di seberang. Dia berteriak. Suaranya melengking dan kasar. "Weh, bengong aja. Bensin udah dibeli belum? Anak kos di sebelah udah nagih bayar wifi patungan. Kamu tuh kerja yang bener napa?" Dimas berbalik,
balas membentak Wulan. Diam kamu. Ini lagi nari. Panas ini. Bawel banget. Di tengah pertengkaran rendahan mereka di pinggir jalan yang berdebu, mata Dimas secara tidak sengaja terangkat. Dia menyeberang jalan. Dia melihat Cynthia. Dia melihatnya duduk di kafe mahal. Dia melihatnya tertawa. Dia melihat kulitnya yang bersinar, pakaiannya yang mahal, dan auranya yang tenang. Dan dia melihat pria di sampingnya. Pria yang tampak berwibawa, yang sedang menggenggam tangan Cynthia dengan mesra. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Wajah Dimas berubah dari marah, menjadi kaget, lalu menjadi campuran antara malu, iri, dan kebencian yang mendalam. Dia melihat segala sesuatu yang telah dia buang. Dia melihat surga yang telah dia tukar dengan neraka sempit di kamar kos. Cynthia melihatnya. Dia melihat Dimas. Lalu dia melihat Wulan yang sedang mengomel. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemarahan. Hanya kehampaan. Mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan dia kenali di kehidupan yang lalu. Wulan berteriak lagi pada Dimas. Menyuruhnya cepat pergi cari orderan. Dimas tidak tahan dengan tatapan Cynthia, buru-buru menyalakan motornya dan melesat pergi, menghilang di telan kemacetan Jakarta. Hardian menyadari Cynthia sedang melamun. Dia mengikuti arah pandang istrinya. Ada apa, sayang? Tanya Hardian lembut. Cynthia berbalik dari jalanan yang berisik itu, kembali menatap wajah suaminya. Dia tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh kebahagiaan. Gak ada apa-apa. Jawabnya. Cuma lihat macet. Yuk. Kita pulang. Dia menggenggam tangan Hardian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa pulang ke rumah.